Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa lagi di Menara Doa Online kita. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan rindu berjumpa dengan kita. Biarlah setiap lutut bertelut, kita mau menyembah Allah kita yang sungguh baik dan luar biasa. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan awali ibadah kita ini dengan berdoa. Terpujilah Engkau Allah kami yang Maha Kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang datang rindu berjumpa dengan Engkau ya Bapa. Saat ini kiranya kasih-Mu tercurah bagi setiap kami. Engkau bawa kami ke Gunung Kudus-Mu ya Tuhan Yesus, agar kami menikmati kemurahan-Mu ya Bapa. Di dalam hadirat-Mu kami mendapatkan kekuatan dan kami disegarkan kembali ya Bapa, untuk mendekat kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, ini kerinduan kami, selalu bersekutu dengan Engkau. Mari sama-sama kita angkat suara kita, katakan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari daripada 1000
lagi dari awal, nyanyikan bersama. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku minta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji Engkau Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ini doa kami, Yesus. Kami selalu ingin dekat dengan Engkau ya Bapa. Biarkan kami selalu bersekutu di bawah kaki-Mu, menjadi umat kesayangan-Mu ya Bapa. Kami mau ya Tuhan Yesus, dengan segenap hati, ini setiap kerinduan kami ya Bapa, selalu menyenangkan Engkau di dalam pujian penyembahan kami. Sebab Engkaulah sumber segala yang baik di dalam hidup kami. Kami tidak bisa jauh daripada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Itulah kekuatan di dalam hidup kami. Itulah surga di dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau ya Bapa. Ungkapkan isi hati kami. Nyanyikan lebih baik. Di pelataran-Mu daripada Yesus di tempat memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari semuanya lebih sungguh lagi kita nyanyikan lebih baik. Tuhan Yesus daripada 1000 hari di tempat memuji, menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan. Lagi lebih baik Yesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Haleluya. Daripada Yesus 1000 hari di tempat kami memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah
Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati selamanya dan menikmati semua kemurahan, selama-lamanya menikmati kemurahan dan menikmati semua kebaikan-Mu, sungguh besar di hidup kami. Tak dapat kami balas selain memuliakan Engkau Bapa. Terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Kami angkat suara kami menyembah Tuhan kami, keselamatan kami. Hosana bagi anak domba, hosana bagi Raja segala raja. Yesus namanya, terpujilah untuk selama-lamanya. Oh, kami menyembahlah kami yang hidup, kami menyembahlah kami yang mulia. Sungguh ajaib perbuatan-Mu di hidup kami, Yesus. Oralabaye patakaralabaya sande. Yesus berjama kami ya Bapa. Kami tak mau jauh dari kasih-Mu, Yesus. Kami hanya ingin dekat dengan Engkau untuk selama-lamanya, bersekutu di dalam hadirat-Mu Tuhan, mengikuti setiap perintah-Mu Bapa. Itu kerinduan hati kami, Yesus. Mari kita sembah Dia, Allah yang mulia, yang layak terima pujian dan hormat. Haleluya, glory hosana bagi Raja. Mulialah nama-Mu Yesus, mulialah untuk selama-lamanya. Anak domba Allah yang layak disembah, terimalah hormat kami, terimalah rasa kagum kami Yesus. Uralabaye takaralabaya sande, siakaralabaye patakaralabo. Haleluya kami sembah, haleluya kami sembah. Allah kami yang mulia, Allah yang agung, yang layak terima sembah, yang layak terima hormat. Segala kemuliaan, segala kemuliaan, kejayaan hanya bagi Engkau, Yesus Tuhan dan Raja kami. Oralabaye takaralabaya sande. Mari semuanya, haleluya. Oralabaye takaralabaya sande. Siarapaya takaralabo. Penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan kasih-Mu Yesus. Oralabaye takaralabalabala. Syakaralabalabalabalabalabalabala. Karena kami terhubung dengan Engkau Yesus, itu yang membuat kami semakin naik ya Bapa, semakin kuat di dalam Engkau, bukan karena hebat dan kuat kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Ku terhubung denganmu Yesus, selalu melekat di hati.
janjimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sungguh karena kasih-Mu yang baik. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi kami. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu, selalu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari semuanya lebih lagi kita terhubung kepadanya. Ku terhubung dengan ini yang selalu kami mau, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Haleluya. Syaralabalabaya. Hiralabaya, hiralabaya, takaralaba. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal.
Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. Terima kasih ya Tuhan. Berikan hati ya Tuhan yang bisa menyembah seperti Maria menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Penuhi kami semuanya Tuhan. Beri kami hati-Mu Tuhan. Ubah hati kami dalam hadirat-Mu. Tukar hatiku ya Tuhan dengan hati-Mu. Biarlah ya Tuhan firman-Mu mengubah ya Tuhan cara kami berpikir, sehingga kami bisa melihat ya Tuhan segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Beri kami hati yang bisa nyembah. Makasih ya Tuhan, urapi kami. Kami sujud di kaki-Mu. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Ayo saudara, sembah Dia. Ini Tuhan doa kami. Ini pengakuan pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapi. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan.
Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan anak-Mu semua yang sakit, Tuhan sembuhkan. Tuhan, biarlah Tuhan Engkau dengar jeritan hati anak-anak-Mu. Tiap kali kami ada di menara doa, kami tahu kami ada di kaki Tuhan. Tempat kami ya Tuhan menikmati firman-Mu, mendengarkan ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Bahkan ya Tuhan di kaki-Mu, tempat kami mengadu, tempat kami berseru, tempat kami ya Tuhan mengungkapkan isi hati kami. Tuhan Yesus, di kaki-Mu inilah tempat kami bisa melayani-Mu ya Tuhan. Melayani-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami Tuhan. Berikan hati-Mu ya Tuhan. Yang Tuhan yang Kau pernah berikan kepada Maria itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Petang yang meriah saudaraku. Silakan kembali ibu bapak. Ya shalom saudara. Saya berikan judul kepada khotbah saya, yaitu kisah Maria dari Betani, saudara ya. Pewahyuan tentang duduk di kaki Tuhan. Saudara, ya kan, kita akan belajar ya salah satu tokoh Alkitab yang sering kali luput saudara dari sorotan besar ya, tetapi tindakannya menggema sampai pada kekekalan. Saudara, siapa namanya? Maria dari Betani. Nah, saudara, saya ingin bagikan ada 3 pewahyuan yang luar biasa ya tentang duduk di kaki Tuhan ya dari Maria. Memang inilah kunci sebenarnya perjalanan kekristenan kita sebagai orang Kristen ya saudara. Kekuatan kita adalah ketika kita bisa duduk di bawah kaki Tuhan. Katakan amin. Nah, kita akan lihat saudara di sini ya, yang pertama ya dari Maria yang kita belajar adalah Maria duduk di kaki Tuhan dan Maria mendengarkan apa? Firman-Nya. Kita akan baca Alkitab kita ya. Lukas 10 ayat 39 sampai 42. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, apa jawaban Yesus? Baca yang keras. 1, 2, 3. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Katakan amin. Jadi ketika Yesus saudara ya datang ke rumah Maria dan Marta. Marta tuh langsung sibuk melayani. Ya kan? Yang meresahkan hatinya. Menyusahkan hatinya. Tetapi Maria saudara duduk diam di kaki Tuhan, menikmati hadirat Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Saudara, tindakan Maria ini bukan tindakan kemalasan ya. Ya orang yang bermalas-malas, tetapi saya melihat bahwa tindakan Maria ini adalah tindakan dari seorang yang punya rasa haus, punya rasa lapar akan Tuhan. Saudara lihat di sini ya. Nampak di sini Marta itu ya dia datang ke tuh dia sibuk layani, lalu saking sibuknya lalu rasanya resah. Saya katakan resah. Lelah, capek, kok capek aku nih. Kok nggak dibantu? Malah saudaranya Maria duduk-duduk saja di kaki Tuhan. Dia ngadu ke Tuhan. Ya saudaraku. Lalu Tuhan tuh tegur Marta. Ya, bukan karena dia sibuk, saudara, tetapi karena apa? Keresahan hatinya. Saya nangkap gini saudara ya. Ketika kita jauh dari hadirat, pasti hati kita resah. Katakan amin. Tuhan tuh tidak menentang kesibukannya Marta. Tapi bisa saja orang gak sibuk tapi resah hatinya. Tapi bukan sibuk atau tidak sibuknya saudaraku.
Tapi di sini bicara tentang keresahan hati. Kalau Marta resah dengan kesibukannya, tapi Maria memiliki apa? Ketenangan berada di dekat kaki Tuhan. Yesus berkata, Maria telah memilih bagian yang apa? Yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, kita di dunia ini, sekarang dunia yang banyak gangguan. Handphone di tangan kita, itu bisa banget ganggu kita. Untuk kita, ya saudara, tinggalkan kaki Tuhan. Untuk kita bisa lihat medsos, bisa berjam-jam saudara. Handphone di tangan kita. Saudaraku, itu akan membuat kita tuh gampang sekali kesenggol dikit bacok maunya. Itu resah. Senggol dikit maunya bacok. Nggak cukup bacok, cincang. Ngerti saudaraku ya kan? Itu yang terjadi di dunia sekarang ini. Nggak ada ketenangan. Alkitab mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya saudaraku. Jadi di sini saya melihat hal mendengarkan, duduk di kaki Tuhan itu kunci untuk apa? Pertumbuhan, kedewasaan rohani kita. Tuhan tuh sebenarnya maunya gini, kesibukan aktivitas sehari-hari. Ya. Seharusnya tidak membuat hati kita resah. Ya. Stres. Kalau kita suka duduk di kaki. Jadi Tuhan tuh mau imbang. Sebetulnya gambaran Marta, Maria, Lazarus. Itu gambaran yang sebenarnya tuh urapan yang perlu kita punya. Waktu saya ada di Betani. Waktu kita ada di Betani, saudara. Di rumah daripada Maria, saudaraku. Ya. Maria ini orang kaya, saudaraku. Kaya banget. Dia punya penghilangan minyak zaitun. Besar rumahnya, besar. Itu dia tempat ibadah kita, saudara, ya kan. Di situ saya dapetin pengertian tentang Marta, Maria, Lazarus. Maria bicara tentang harusnya ketiga pribadi daripada satu keluarga ini harus ada dalam diri kita. Itu yang Tuhan mau. Marta bicara suka duduk di kaki Tuhan. Maria duduk di kaki Tuhan. Marta yang melayani Tuhan. Lazarus yang menginjil. Lazarus kan menyatakan dengan kematiannya. Saudaraku, banyak orang-orang Yahudi, bahkan para imam-imam, tua-tua, itu jadi percaya sama Yesus. Katakan amin, saudara. Jadi ini urutannya seperti itu, saudara. Duduk di kaki Tuhan, melayani, saudara, lalu menginjili. Saya lihat begini, saudara, memang sulit. Tidak mudah untuk duduk di kaki Tuhan. Setuju gak? Coba cek orang-orang yang beribadah. Itu ibadah cuma 2 jam. Tapi 2 jam itu saya gak yakin kita gunakan 1,5 jam itu kita gunakan kusuk memang benar-benar. Waktunya doa kita doa nyanyi, waktunya nyanyi kita nyanyi, waktunya nyembah kita nyembah, waktu dengar firman kita benar-benar. Itu karena kita mudah sekali terdistract atau teralihkan fokus kita. Tidak mudah, sudah tidak mudah. Untuk hal duduk di kaki Tuhan itu tidak mudah. Mendengarkan, menikmati hadiratnya. Ini kan penting, mendengarkan hadirat waktu kita doa menyembah. Untuk apa? Ini akan mengubah hati kita. Rasa bersalah, rasa malu, rasa sakit, sedih itu gak bisa. Saudaraku, dihilangkan, diobatin, dipulihkan dengan aktivitas. Itu lewat duduk di kaki Tuhan. Setuju gak? Katakan amin. Oke saudara, misalnya kita jatuh, kita gagal, kita bersalah, kita berdosa. Kita bilang bantu Tuhan ampuni aku. Enggak cukup. Sampai kita ketemu Tuhan, ketemu hadiratnya di kaki Tuhan itu. Kaki Tuhan itu tempat pemulihan. Ya, wanita berdosa itu bukan Maria loh. Yang datang tiba-tiba di rumah, ya kan, Simon, mantan orang kusta itu saudara. Dia urapi. Kan kalau Simon kan bilang kan, Simon si kusta ini, kalau dia tahu, Yesus tahu, ini kan perempuan berdosa. Kenapa diizinkan? Tapi Tuhan bilang,
dosanya yang banyak ini. Ya kan? Dosanya sudah diampuni. Karena dia tahu dosanya banyak. Dia ingin melayani lebih banyak. Ingin memberi lebih banyak. Orang lebih banyak diampuni. Akan berbuat kasih lebih banyak. Katakan amin. Yang banyak diampuni akan banyak berbuat kasih. Katakan amin. Ini dia diampuni. Jadi di kaki Tuhan tuh tempat pengampunan yang sesungguhnya yang membuat kita, iya aku sudah diampuni. Aku sudah selesai. Aku sudah ngampuni. Itu kekuatan tuh di kaki Tuhan. Yang kedua, kaki Tuhan tuh apa? Mendengarkan firman. Itu bukan cuma ngubah hati, ngubah cara kita berpikir. Perspektif, katakan amin. Makanya Tuhan kasih menara doa online ini saudara. Itu sebenarnya tempat kita duduk di kaki Tuhan. Waktu doa muji nyembah, terjadi pertukaran hati kita. Hati yang resah, hati yang capek, hati yang berat, hati yang lelah. Ya kan, karena beban, karena dosa, karena kesalahan. Ini saudara, itu ditukar dengan hati Tuhan, plong lega. Katakan amin. Di menara doa juga ini kita dengar, kita belajar firman sama-sama. Saya belajar, saya bagikan kepada saudara, kita sama-sama belajar. Kita sama bertumbuh, supaya apa? Perspektif kita. Ya kan? Itu berbeda. Katakan amin. Katakan amin. Tetapi saudara kalau kita bisa duduk di kaki Tuhan. Itu tanda. Itu menunjukkan satu tindakan apa? Kerendahan hati. Itu yang makanya Tuhan pulihkan karena ada kerendahan hati. Penundukan diri. Dan kasih yang mendalam. Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Saudaraku, ya kan? Tuhan lihat ini rendah hati. Ini ada penundukan diri. Ini ada kasih yang mendalam sama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Memang dalam budaya Yahudi saudara. Seorang rabi itu tidak biasa mengajar seorang perempuan. Biasanya laki-laki. Tapi Tuhan ketika Maria duduk di kaki dia. Dia ngajar. Maksudnya apa? Tuhan ingin sepertinya mau mengubah tradisi ini. Membuka akses siapapun yang lapar dan haus akan kebenaran. Ayo, kamu bisa dapatkan. Ya, nggak mesti harus laki. Perempuan juga bisa. Saudaraku, duduk di kaki Tuhan ini kunci untuk apa? Mengenal Tuhan. Dan terhubung dengan Tuhan. Ya, duduk di kaki Tuhan itu kunci untuk kenal Tuhan. Kenal hikmatnya, kenal rencananya. Kita bisa melihat kebaikan Tuhan di setiap penderitaan hidup kita. Pergumulan kita. Itu kalau kita suka duduk di kaki Tuhan. Kita kenalin, oh ini. Keputusan-keputusan yang kita mau ambil. Saudaraku, itu sangat ditentukan. Saudaraku, jalan-jalan yang bisa terbuka. Orang-orang yang bisa dikondisikan Tuhan untuk bisa menolong kita, memberkati kita. Itu sangat ditentukan oleh duduk di kaki Tuhan. Karena waktu kita duduk dengan Tuhan bukan cuma kita bisa kenal Tuhan. Kita bisa kenal Tuhan. Karena apa? Kita terhubung dengan Tuhan. Kalau udah terhubung dengan Tuhan, itu terhubung dengan surga. Itu berkat yang sempurna di surga. Katakan amin. Dampaknya apa kalau kita kenal Tuhan dan terhubung dengan Tuhan? Kita bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Amin saudaraku. Ya, kita bisa melakukan. Yesus sendiri yang berkata, kalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah ke laut. Asal kamu percaya dan tidak bimbang, kamu katakan itu. Dan itu akan terjadi. Amin saudaraku. Itu yang pertama. Saudara mau duduk diam di kaki Tuhan, duduk diam. Kalau kita biasa duduk di kaki Tuhan, nikmati hadirat Tuhan, dengarkan firman Tuhan, maka langkah yang kedua kita bisa lakukan seperti Maria buat. Apa saudara? Maria tersungkur di kaki Tuhan saat dia kehilangan orang yang sangat dia kasihi. Dia tersungkur di kaki Tuhan ketika dia sedang duka cita. Katakan amin. Katakan amin. Mari kita akan baca yuk ayatnya. Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. Saudara ikuti saya saudara sedang masih ikuti saya, amin.
Kita akan baca sama-sama Yohanes 11 ayat 32 sampai 35. 1, 2, 3. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, masgulah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Saudara, ketika Lazarus meninggal dunia, Maria tidak hanya bersedih. Ya, Maria bukan cuma berduka cita, tapi Maria bisa membawa kesedihannya ke tempat yang sama. Tempat di mana dia duduk di kaki Tuhan. Tempat di mana dia dengar firman. Tempat dia nikmati hadirat Tuhan. Tempat itu namanya apa? Kaki Tuhan. Awalnya yang pertama berjumpa dengan Yesus siapa namanya? Marta ketemu. Marta berbicara dengan kata-kata yang sama. Tuhan, ya, apa saudaraku, sekiranya engkau ada di sini, kata Marta, saudaraku pasti tidak akan mati. Saya mau nanya sama saudara, kalau saudara baca ayat sebelumnya, Marta berbicara sama Yesus sambil tersungkur di kakinya atau sambil berdiri? Jawabannya sambil berdiri. Dia karena kalau Marta karena dia tahu itu tempat saya. Apa artinya buat kita semua? Kalau kita tahu, saudaraku, kita punya tempat ruang doa di rumah. Kita punya gereja, punya keluarga rohani. Kita tahu tempat di mana kaki Tuhan itu ada. Biasa di mana kita dengar firman, ngajar firman. Kalau kita ada apa-apa, kena apa-apa, di tempat itu kita akan datang. Katakan amin. Kita tahu disitulah jawaban. Kita tahu ini kunci saudaraku. Ini hal yang luar biasa. Di kaki Tuhan itulah Maria menangis. Dia nangis. Dia bilang, Tuhan, seandainya engkau ada. Bahasanya sama. Tapi respon Tuhan tuh beda. Sama Marta, Yesus jelaskan. Ya kan? Bahwa ya kan, aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepadaku, ya kan, dia tidak akan mati. Ya kan, saudara? Percayakah kamu akan hal itu? Yesus jawab Marta seperti itu, saudara. Itu menjadi satu pernyataan yang luar biasa. Suatu pengajaran, statement yang kuat sekali. Tapi dengan Maria, Yesus responnya apa? Dia tidak ngomong, tidak jawab Maria. Masgulah hati Yesus, sangat terharu dan menangislah Yesus. Jadi kalau kita suka duduk di kaki Tuhan, saudara tahu kalau saudara nangis, kalau saya nangis, kita ungkapkan kesedihan, kesusahan hati kita. Tuhan ikut nangis. Tuhan bisa rasakan apa yang kita rasakan. Katakan amin. Mungkin saudara dihina, saudara ditolak, saudara difitnah, saudara disalah pahami. Saudara bawa itu ke kaki Tuhan. Saudara nangis, Tuhan ikut rasakan itu. Dan Tuhan akan bertindak. Katakan amin. Makanya saudara di kaki Tuhan itu bisa mengaktifkan, bisa mendorong, menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu yang dahsyat. Kaki Tuhan itu bisa menggerakkan, saudaraku, hati Tuhan untuk lakukan apa yang nampaknya sudah tidak ada harapan lagi. Semuanya sudah mati, sudah terkubur, sudah busuk.
Tapi karena Maria ada di kaki Tuhan, dia ungkapkan kesedihannya. Dia ungkapkan rasa kehilangannya. Apa yang terjadi? Kuasa kebangkitan itu bekerja. Kuasa kebangkitan itu bekerja. Yairus, kepala rumah ibadat. Ketika anak perempuan yang berusia 12 tahun sedang sakit parah, hampir mati. Apa yang dibuat oleh Yairus, saudara tahu kan? Dia sujud di kaki Tuhan. Dia berkata, Yesus, ya kan, datanglah ke rumahku. Ya kan, tumpangkanlah tanganmu ke atas anakku yang sedang sakit, hampir mati itu. Yesus datang ke rumahnya. Saudaraku, ketemu anaknya sudah mati. Saudara tahu, Tuhan membangkitkan anak itu. Jadi apa yang sudah mati dari hidup kita? Harapankah? Pengharapankah? Semangatkah? Imankah? Ketika kita tundukkan hati kita, sujud di kaki dia. Saya percaya di situ kita akan melihat bagaimana Tuhan, ya kan, bisa bekerja melampaui apa yang kita doakan, melampaui apa yang kita pikirkan, melampaui apa yang kita duga. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Makanya Tuhan, saudara, itu di kaki Tuhan itu tempat kekuatan. Kaki Tuhan itu tempat penghiburan. Saudara setiap hari datang ke menara doa. Saudara ikutin menara doa online. Ini kaki Tuhan. Ini kaki Tuhan. Saya lihat bagaimana luar biasa. Banyak pertolongan-pertolongan yang ajaib. Ada banyak orang tidak suka duduk di kaki Tuhan untuk menikmati hadiratnya dan firman-Nya. Tapi ketika dia kena sesuatu, dia datang kaki Tuhan. Dia harap saat itu juga Tuhan tolong. Kok udah ada tolong, dia check out lagi. Tidak bisa gitu. Saudara bisa mengerti posisi saya sini, katakan amin. Orang yang ngerti hal ini, saudara. Jadi saudaraku, mungkin dunia, orang-orang di dunia, orang-orang sekitar kita seringkali menuntut kita untuk tampil kelihatan kuat. Dunia ngajarin kita harus kuat. Gak boleh nangis. Jangan tunjukin kita lemah. Nanti diinjak orang. Walaupun kamu yang di dalam. Makanya banyak orang berkata gini kan. Kau lihat aku seneng ya. Kau lihat aku seneng ya. Kau udah tahu dalam aku. Gitu kan. Sambil dia cerita ke dunia. Gitu kan. Tapi itu gak akan pernah bisa nolong apa-apa. Saudaraku. Kalau dunia seringkali nuntut kita untuk tampil kuat. Tampil hebat. Makanya banyak kepalsuan kan. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Tuhan mengundang kita untuk datang ke kakinya. Sujud tersungkur menyembah dia. Di saat kita lemah. Kita ngomong Tuhan, aku lemah. Aku lagi capek. Aku lagi beban berat. Tuhan tolong aku, tolong aku. Seperti Maria dia tidak malu. Katakan amin. Karena kita harus tahu satu hal. Kenapa kok ya kan orang yang suka duka Tuhan. Dia ngerti tentang Ibrani 4 ayat 15 sampai 16 ini saudaraku. Bahwa Yesus imam besar kita. Saudara, dia bisa turut merasakan. Karena dia pernah ngalamin. Yang ngerti katakan amin. Kalau saudara pernah ngalamin dan keluar sebagai pemenang. Lalu ketemu orang yang mengalami hal yang sama. Saudara bisa rasakan itu. Yang ngerti katakan amin. Yesus kan ngomong gini saudara. Matius 11 ayat 28. Mari kepadaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan apa? Memberikan kelegaan padamu. Katakan amin. Itu dua. Kalau saudara suka duduk menikmati hadirat, suka belajar firman, dengar baik, hati saudara akan diubah. Katakan amin saudara, berat jadi lega. Pikiran kita akan diisi dengan firman, kita bisa lihat saudaraku, kita bisa mengerti, ya kan? Kita bisa lihat ada kebaikan Tuhan di tengah-tengah lembah kelam, di tengah padang gurun.
Yang ngerti katakan amin. Kita bisa lihat janji dan rencana Tuhan. Kalau kita suka duduk dekat Tuhan. Dan juga akhirnya kita punya keberanian. Ya saudara, untuk apa saudara? Datang di kaki Tuhan ketika kita ada pergumulan. Memang berat, yang paling berat itu seperti Maria. Maria saat itu saudara, dia bukan cuma berduka cita. Karena apa saudara? Kehilangan Lazarus. Pergumulan kita sebagai manusia itu apa saudara? Bagaimana mengatasi kehilangan. Setiap kita pasti akan mengalami kehilangan. Kehilangan, kita bisa kehilangan orang yang kita kasih. Kehilangan sahabat. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan kesempatan. Kehilangan banyak hal saudara. Uang, diutang gak bayar atau dicuri. Ditipu, dibawa lari. Dan lain sebagainya saudaraku. Tapi ketika kita mengalami kehilangan, ini seperti Maria. Itu gak bisa diatasi hanya dengan, enggak apa-apa lah, gak apa-apa. Ini yang di dalam ini, luka yang di dalam ini. Hanya bisa disembuhkan oleh karya siapa? Roh Kudus. Ketika kita duduk di kaki Tuhan. Katakan amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, saudara. Apa yang kita bisa pelajari dari duduk di kaki Tuhan? Saudara, Maria mengurapi kaki Tuhan dengan kasih yang murni. Jadi, saudara di Yohanes 12 ayat 3, kita baca sama-sama yuk ayatnya. 1, 2, 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekatnya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Katakan amin. Nah saudara lihat sini. Yang ketiga yang kita belajar adalah apa saudara? Maria kembali datang ke kaki Yesus. Tapi kali ini saudara, Maria datang bukan untuk duduk dengar. Bukan untuk curhat. Tapi dia datang untuk apa? Cuci kaki Tuhan. Dia cuci, dia bersihkan. Tempat di mana dia bisa tempat yang mengubah hati dia. Yang mengubah pikiran dia. Yang mengubah keadaan dia. Yang menyembuhkan duka cita dia. Dia cuci kaki itu. Dia cuci tempat itu. Saya dapatin pengertian begini saudaraku ya. Kalau kita bisa pelihara tempat di mana kita bisa bertumbuh secara rohani. Tempat di mana kita ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tempat itu bisa saudara, itu gereja, rumah Tuhan. Kaki Tuhan itu saudara, secara umum. Seperti Maria. Ini hal yang dahsyat. Ketika Maria cuci kaki Tuhan. Tempat di mana dia suka datang untuk belajar. Tempat di mana dia nerima pertolongan. Dia cuci kaki itu saudaraku. Apa yang terjadi saudara? Ini satu penyembahan. Saudara, yang di mata Tuhan ini penyembahan yang sejati. Ini adalah satu penyembahan profetik yang nyentuh hati Tuhan. Kenapa saudara? Waktu Maria cuci kaki Yesus, dia cuci pakai apa saudara? Air matanya. Lalu dia sekat dengan apa? Rambut, itu lambang mahkota. Lalu dia mulai bawa minyak narwastu, saudara, yang sangat mahal. Minyak narwastu itu seharga berapa saudara? Yudas bilang 300 dinar. Itu seharga upah 1 tahun. Saudara, 1 hari kerja itu 1 dinar. 300 dinar. Itu 1 tahun kerja. Saudara, itu jumlah yang sangat mahal sekali. Itu dipakai untuk apa saudara? Untuk urapi kaki Tuhan. Wow, ini luar biasa. Sebenarnya hal mencuci kaki itu tugas seorang apa? Hamba. Jadi Maria merendahkan dirinya serendah-rendahnya seperti seorang hamba. Saudaraku, Tuhan, walau dia dikritik sama Yudas Iskariot. Dia bilang buat apa uang sebanyak-banyak itu?
Kau boros-boroskan. Lebih baik uang itu daripada kau buat cuci kakinya Yesus. Lebih baik kau kasih ke orang miskin. Tapi dijelaskan. Dia ngomong seperti itu bukan maksud dia perhatiin orang miskin. Pertama, dia tuh pencuri. Yang suka mencuri uang Tuhan. Yang kedua, kalau orang suka curi uang Tuhan, pasti dia curi kemuliaan Tuhan. Saudara, betul gak? Dia gak akan pernah nyembah. Jadikan Tuhan itu sebagai Tuhan buat dia. Tapi yang jadi Tuhan itu adalah diri dia. Atau uang itu. Yang ketiga, dia tuh Yudas selalu menganggap bahwa tindakan Yesus tuh gak pantas, gak patut. Ya kan, disembah, diberikan persembahan begitu banyak. Jangan ngasih duit banyak-banyak ke Tuhan. Maria ngerti itu kaki Tuhan itu tempat. Hidupnya diubahkan. Keadaannya diubahkan. Sekarang dia datang untuk cuci kaki itu. Dia bawa persembahan yang terbaik. Dia beri semua yang berharga. Akhirnya Tuhan bela dia. Sudah kau jangan ini kan ganggu dia. Dia sedang mengurapi daripada apa? Jasad mayatku. Kalau tradisi Yahudi, orang Yahudi itu dirempah-rempahan diurapi waktu dia jadi mayat. Saudaraku, makanya kan Nikodemus dia bawa sudah 30 kilo mur untuk merempah-rempahi jasad Yesus, betul gak? Ya kan saudaraku, itu 30 kilo mur. Saya cek di Tokopedia ya, minyak mur 10 mili, 100 mili. Tahu gak berapa saudara? Itu 800.000 rupiah. 100 mili, 800.000 rupiah di Tokopedia. Jadi kalau 30 kilo saya sudah hitung, 2,5 triliun. Itu pakai untuk merempah-rempahi Yesus. Itu sebenarnya itu untuk Nikodemus mati. Itu tabungan Nikodemus. Itu rempah-rempah untuk seorang raja besar sebenarnya. Itu diberikan Nikodemus. Tapi Nikodemus merempah-rempahi Yesus, mengurapi Yesus pada waktu Yesus sudah jadi mayat. Maria waktu dia Yesus masih hidup. Makanya Yesus bisa merespon waktu dia diurapi. Maria bukan cuma sedang mengurapi, dia sedang memberikan penyembahan yang terbaik. Penyembahan yang terbaik, saudaraku. Penyembahan yang sejati itu lahir dari hati yang melekat sama Tuhan. Dengan memberi sesuatu yang paling berharga. Yang paling mahal harganya. Bukan sesuatu yang tersisa. Katakan amin. Makanya Tuhan berkata, dia merespon. Ya kan, sama Nikodemus dia gak merespon apa-apa kalau udah jadi mayat. Ibu-ibu pada waktu hari Paskah, Minggu Paskah mereka bawa untuk rempah-rempah mur, saudara, untuk berbalik. Yesus sudah bangkit. Tapi Maria waktu dia hidup. Makanya Yesus berkata begini saudara. Dia dikasih upah Maria ini. Sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan Maria ini akan disebut juga untuk ingat dia. Kalau orang ingat Yesus, orang akan ingat Maria. Jadi Tuhan itu seperti satu frame foto ketika Injil diberitakan. Saudara, ini kenapa? Karena Maria memulainya dengan apa? Simple. Dia duduk di kaki Tuhan. Saya berdoa dari 3 pewahyuan ini ada 7 kita bisa belajar ada 7 kualitas karakter yang luar biasa dari Maria. Yang pertama adalah apa? Kerendahan hati. Selalu berada di kaki Tuhan. Selalu ada di tempat yang paling rendah. Kaki itu bicara tuh tempatnya siapa? Hamba. Hamba tuh tempatnya dekat sama kaki. Karena yang cuci kaki itu pasti hamba. Katakan amin saudara. 2, pengabdian total. Pengabdian total. Dia gak mau terganggu dengan kesibukan dunia. Tapi aku mau. Pengabdian total, aku mau dekat sama Tuhan. Tanpa pencitraan. Saudara, tulus, tindakannya tulus. Bukan untuk cari impresi manusia. Dapat kesan manusia.
tidak membela diri ketika Yudas mencela perbuatannya. Dia tidak tersinggung, dia tidak marah. Saudara, dia biarkan Tuhan aja yang bela deh. Dan memang Tuhan bela itu. Yang kelima, Maria punya kepercayaan penuh. Artinya apa? Dia mengenal Tuhan cukup dalam untuk percaya dalam suka dan dalam duka. Dalam sukacita dia percaya Tuhan. Dalam duka cita dia percaya Tuhan. Yang kenapa apa? Maria punya hati yang mendengar. Murid-muridnya tidak ada yang tahu saudara. Bahwa Yesus akan mati. Tidak ada yang tahu. Dan tidak percaya Yesus bisa mati. Karena begini saudara, apalagi Petrus. Tradisi Yahudi. Saudara, Mesias itu gak mungkin mati. Mesias itu akan hidup selamanya. Saudara, makanya kan pada waktu Yesus berkata, aku akan mati. Ya kan, aku akan mati. Disalib. Aku akan menderita dari tua-tua, mati. Pada hari ketiga aku bangkit. 3 kali Yesus ngomong. Yang ketiga kali didorong oleh Petrus. Jangan ngomong kayak gitu. Kau tuh Mesias. Aku tuh, kamu kan setuju. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Itu kan, saudara Kristus. Tuhan bilang, kau ini iblis. Jadi batu sandungan bagiku. Saudara Kristus. Jadi murid-murid gak ada yang tahu kalau Yesus itu akan mati. Gak percaya akan mati. Yudas pun saudara yakin seyakin-yakinnya. Dia tahu ini Yesus Mesias. Walaupun dia gak tahu. Makanya pada waktu dia coba untuk mengkhianati Yesus saudara. Dia berharap lewat ini saudara Yesus akan lawan. Orang-orang Romawi itu saudaraku. Tapi karena kedekatan Maria di kaki Tuhan. Dia dengar terus firman. Dia ngerti. Saudara, hati Tuhan, pikiran Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan apa? Bahwa dia mati, dia akan mati. Ini hal yang luar biasa. Saya yakin duduk dengan Tuhan hari-hari ini kita perlu. Karena kita tidak tahu ke depan ini gimana. Lihat situasi ekonomi bangsa kita. Bangsa-bangsa di dunia. Saudara, kalau kita dengar segala macam. Kita gak bisa bergantung lagi dengan. Ya, mungkin saudara punya uang, punya ekonomi, punya karir, punya pekerjaan. Jangan bersyukur untuk semua itu. Tapi tetap bergantung kepada Tuhan. Suka duduk di kaki Tuhan. Katakan amin saudara. Itu penting. Saudara di sini begitu nggak resah. Kalau kita lari jauh dari kaki Tuhan. Resah yang ada nih. Jadi Maria punya hati yang bisa mendengar. Dia ngerti. Saudaraku. Yang ketujuh. Dia punya kepekaan. Memahami hal-hal yang tersembunyi. Bahkan dari murid-muridnya. Alkitab katakan apa? Yesus berkata apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dilakukan Maria ribuan tahun yang lalu. Kita masih bisa lakukannya hari ini. Ambil keputusan untuk jadi generasi yang memilih bagian yang terbaik. Apa? Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, kejar hadiratnya. Dapatkan itu, dapatkan firman-Nya. Kenali hatinya. Taati apa yang dia perintahkan. Saya percaya kita semua akan makarios. Amin, beri kemuliaan buat Yesus. Kita pakai berdiri yuk. Tutup mata kita yuk saudara. Yuk ambil keputusan. Ayo saudara ambil waktu, ambil keputusan, aku mau duduk di kaki Tuhan, nikmati hadiratnya, tidak buru-buru, dekatkan hatimu dengan Tuhan, hanya dekat Allah saja, aku tenang, belajar dengarkan firman-Nya, cari, haus, lapar, ingin tahu firman-Nya seperti Maria. Karena kita tahu saudara, setiap kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kehilangan-kehilangan. Kita pasti akan mengalami kehilangan-kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan orang-orang, kehilangan kesempatan, kehilangan sesuatu. Kehilangan seringkali menyakitkan, membuat kita luka.
kecewa. Hari ini aku berdoa Tuhan. Mungkin saudara hari-hari sedang mengalami kehilangan itu. Kesedihan, duka cita itu. Mari sujud lagi di kaki Tuhan. Cari kaki Tuhan. Kalau kita suka duduk di kaki Tuhan, kita punya keberanian untuk bertindak seperti Maria. Menyembah, memberikan penyembahan yang sejati. Karena penyembahan sejati lahir dari hati yang melekat sama Tuhan. Kita berani membawa sesuatu yang sangat berharga, yang sangat mahal. Kadang itu harga diri kita. Apapun itu. Bapakku berdoa dalam nama Yesus. Berikan kami hati seperti Maria. Yang mau sujud tersungkur di kaki-Mu. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hati kami, pikiran kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam doa. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permainan dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.